Halo guys, oke, para job seeker gimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja di Surabaya Megabok atau biasa dikenal dengan PT SMB ya. Oke, jadi saya pertama dulu saya awalnya itu ngelamar di Job Street gitu ya, lama di Job Street, kemudian saya tertarik. Kenapa? Karena saya di sana di Job Street ada pilihan dia lagi mencari staf PPIC. Yang dimana staf PPIC itu adalah background saya yaitu di teknik industri, dan juga PPIC itu istilahnya job desk-nya menjadwalkan setelah merencanakan proses produksi ya. Buat kalian nggak tahu, seperti itu. Jadi bahan baku kita pesan, terus kita kontrol juga ya, kemudian eh, finish good juga, barang jadi kita kontrol juga gitu ya. Nah, oke, saya lamar di sana gitu, lewat Job Street. And kurang lebih setelah minggu setelahnya saya di email gitu ya, saya di email, enggak, di WA gitu ya, di WA. Di WA terus saya untuk mengisikan, saya dikasih link Zoom pada saat itu. Saya dikasih link Zoom untuk interview, wawancara dan interview. Oke, singkat cerita, setelah interview bla 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 ya, kemudian saya lama itu 2 minggu baru dipanggil ya. Mungkin mereka mencari kandidat lain atau nggak tahu gimana. Yang jelas saya di 2 minggu itu saya belum ada kepastian tuh. Nah, terus saya ya pertanyaan standar ya, pertanyaan standar, pengalaman Anda bekerja di mana sebelumnya, terus kemudian dulu kenapa keluar ya, gitu-gitulah alasannya gitu ya. Oke, setelah itu saya 2 minggu ada kabar, saya di WA lagi untuk eh, oh bukan, sorry, bukan 2 minggu. Jadi ketika di interview ya, saya tes langsung. Tes dulu, sorry, tes dulu ya, saya psikotes dulu. Jadi saya di email ya, dan saya di WA untuk dikasih link ya, dikasih link untuk mengerjakan tes yang dia berikan gitu ya. Saya kerjakan psikotesnya. Kemudian setelah ngerjakan psikotesnya, besoknya itu langsung interview. Seperti itu. Bisa interview. Nah, setelah interview 2 minggu lagi, dia ngabarin ke saya bahwa oke, selamat, congratulations, kamu lolos gitu ya. Tapi uh, saya tuh dipanggil itu pertengahan November gitu ya. Enggak, perkiraan awal Desember lah, awal Desember. Terus saya bekerja tanggal 17-nya. Tanggal 17-nya pertengahan Desember lah ya, pertengahan Desember saya bekerja di SMP. Tapi sebelum itu saya disuruh rapid test dulu, swab test untuk melakukan syarat yang mereka berikan sebelum masuk bekerja ya. Yang dimana biasanya juga lumayan mahal dan ada aturannya saya lupa. Mereka mengasih standarnya, swab testnya harus berapa gitu, swab tes antigennya, dan biayanya ditanggung sendiri, bukan tanggung perusahaan. Nah itu saya awalnya agak kaget gitu ya, loh, perusahaan sebesar ini tapi biaya swabnya kita tanggung sendiri, yang dimana kita itu belum bekerja, masih mencari kerja ya. Biayanya nggak murah ya. Dulu pada saat itu Desember saya di rumah sakit saya, di dekat rumah saya itu biayanya 450 ribu gitu ya. Tapi saya ya udahlah gitu ya, nggak usah lah, saya nggak terlalu mikirkan itulah, toh saya juga butuh kerja gitu ya. Ya biaya 450 ribu ya saya anggap biaya investasi lah gitu ya. Jadi buat kalian menanyakan, oh biasanya ditanggung perusahaan, no, biasa perusahaan tidak tanggung, biayanya ditanggung oleh kita sendiri. Oke, setelah itu saya swab ya, setelah swab terus besoknya saya masuk saya berikan swab, oh bukan, sorry, saya foto WA-nya, jadi
Jadi kalian kalau misal swabnya jelek, ya hasil swabnya tesnya jelek, itu kalian tidak boleh masuk meskipun interview Anda lolos, tes Anda lolos. Jadi itu yang beban. Bagi saya beban, karena saya takut nih, saya sudah keluar uang nih, ya, saya sudah keluar uang nih, nanti kalau hasilnya misalkan reaktif atau gimana, nah, saya mungkin sudah disuruh masuk dulu, tes lagi, gitu loh. Dan saya sempat nawarin di PT Surabaya Mekabook ini, gimana kalau masuknya awal Januari gitu. Saya kan harus, karena saya setiap hari keluar terus gitu ya. Nah saya takutnya saya kena positif gitu ya. Tapi dia nggak mau. Ya, oke. Ya udah. Saya dan untungnya hasilnya non reaktif gitu ya. Terus saya WA, terus besok dia baru ngabarin saya kerjanya bisa kapan. Terus besok ngabarinnya besok pagi ya, tanggal 17-nya pagi, dan saya kerja gitu ya. Oke, berdasarkan saya tadi ngomong di awal, saya melamar di PPIC. Nah, ini yang menarik. Saya terus terang tidak mendapatkan kerjaan yang sesuai dengan PPIC itu. Jadi beda banget. Job desk yang saya dipikirkan saya itu beda banget. Mungkin dia memang betul ya, dia ada departemen sendiri, ya, ada departemen sendiri PPIC. Tapi saya melihat itu bukan kerjaan PPIC gitu loh. Jadi banyak di sana ya. Buat kalian yang menanyakan kadang di sana itu ya bagaimana sih kerjaannya di sana? Kerjaannya di sana itu agak kurang terstruktur gitu loh ya. Misal gini. Ada orang di sana, karyawan sana yang jurusannya psikologi. Ya, psikologi. Tapi kerjanya di PPIC. Ya. Mestinya psikologi kan harusnya di HRD atau ya general affair atau semestinya ada ya kan, bagian umum gitu ya, mungkin masih nyambung. Ini beda banget gitu loh, PPIC. Jadi oke lah. Jadi banyak gitu ya, banyak yang jurusan yang tidak nyambung gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, kerjaannya itu beda banget dengan job desk yang di luar sana ya, quote on quote ya, beda banget yang contoh PPIC itu, buat kalian tahu silahkan komen. PPIC itu adalah dimana-mana menjadwalkan proses produksi ya, artinya kita jadwalkan untuk kita berikan ke orang produksi supaya bisa dikerjakan gitu ya. Orang produksi mengerjakan berdasarkan apa yang kita planningkan gitu ya. Jadi dia berdasarkan permintaan PPIC gitu ya. Nah, saya tidak bekerja di itu. Saya bekerjanya sangat-sangat tidak nyambung bahkan ya. Saya boleh katakan tidak nyambung gitu ya. Ini apanya yang dikontrol, apanya yang di planning. Saya tidak mengerjakan hal itu semua. Hal yang saya kerjakan adalah memastikan atau mengerjakan kekurangan order yang kurang. Jadi misalkan ada order 10.000, ternyata diproduksi hanya 9.000. Nah, saya kurang 1.000 nih. Nah, 1.000 ini kita produksikan lagi. Dan kita cari tahu 1.000-nya itu kenapa? Kok bisa kurang itu kenapa? Karena masalah mesin atau karena masalah apa? Rusak. Jadi menurut saya itu bukan PPIC, menurut saya loh ya. Karena apanya yang diplanningkan, apa yang di monitor tidak ada. Itu tidak ada hubungan dengan PPIC gitu ya. Ya. Dan bagaimana sih kondisi, kalian tanya bagaimana sih kondisi lingkungannya, kondusif atau tidak? Terus ilmunya banyak atau tidak ya, gajinya gimana? Gini ya, kalau buat kalian yang ingin cari ilmu, pengalaman, is okay, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kalian cari uang ya, cari work life balance, itu terus terang saya katakan not recommended lah. Ya, not recommended lah. Karena saya sudah bekerja sebelumnya. Kalau saya kerjanya jam 8 sampai jam 4 ya sudah, kita sudah pulang, selesai. Kalau di sini enggak bisa. Kalau di Mekabook ini enggak bisa. Kalian kerja
Kalian kerja di Mekabox ini, kalian pulang kerja pun masih mikir. Apalagi level supervisor. Ya. Level staff aja itu kita masih mikir loh. Ya, kalau level manager is oke, enggak masalah di pabrik-pabrik luar sana, meskipun di luar jam kerja mereka pulangnya lembur jam 6, jam 7. Ya saya maklum karena jabatan tertinggi. Tapi ini staff. Di Mekabox ini staff rasa manajer. Jadi kalau buat kalian yang mungkin waktu kalian itu ingin mencari sampingan lebih, enggak bisa lah kalau di sini ya. Karena kalian waktu, tenaga, pikiran semuanya hampir 100% di Mekabox. Jadi kalian enggak bisa nih. Saya mau cari ceperan lagi, enggak bisa. Kalian sudah capek. Saya pernah pulang lembur jam 6. Pernah loh. Pernah pada saat itu pernah. Jadi itulah ya. Kalau pengalaman oke. Nah, kalau soal gaji ya, kalau gaji dengan effort yang kita berikan sepertinya agak kurang lah. Masih kurang lah gitu ya, masih kurang. Karena ya memang positifnya apa sih, kita nggak shift ya kan, kerjanya tidak shift ya. Karena kita kan orang kantoran, tapi kalian siap. Jadi gini, kurangnya apa sih? Kurangnya perusahaan ini adalah antar departemen tuh saling apa ya, tidak kompak gitu ya. Jadi kita kalau mau komunikasi di sana itu kurang, terus terang kurang. Jadi kita mau minta tolong atau kita mau nego ya, kita mau kok diskusi itu di sana tidak bisa gitu. Karena apa? Pertama, orang-orangnya senior dan sok bos-bosan ya. Sok bos-bosan dalam artian apa sih? Di sana kita itu S1. Kita tuh kurang dihargai ya. Kita mungkin enggak mau dihormat, kita bukan gila hormat lah. Saya juga enggak gila hormat, tapi di sana tuh kurang lah. Jadi misalkan kita minta tolong gitu ya ke orang produksi di sana, ya dia kurang cepat tanggap gitu loh. Ya kita sebagai anak baru kan kita kan harus bertanya kan gitu kan. Dan di sana kita tidak mendapatkan hal itu gitu loh. Kita dicuekin, dibiarin, dan kita misalkan kita mau tolong cari sesuatu gitu ya, di mana letaknya, lu cari sendiri gitu, dengan ada yang kasar, dengan ada yang nyolot gitu ya. Jadi di sana komunikasinya memang kurang ya, baik antar atasan ya, maupun antar lintas departemen atau lintas divisi. Itu sangat buruk lah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya sangat buruk. Dan gitu, dua sistemnya kadang kacau ya. Misalkan gini, kita di komputer dengan di aktual di lapangan itu beda. Itu beda banget gitu. Jadi kita pakai patokan yang mana nih? Kan kita kan kerja berdasarkan sistem kan. Baru kita cocokkan di lapangan. Kalau sistem sama lapangan enggak bener, kita percaya yang mana gitu loh. Ya. Dan itu yang lebih parahnya lagi, kita disalahin sama atasan kita. Kok bisa? Kok di lapangan misalkan begini, di komputer ada stok 50. Di lapangan nggak ada, kita disalahin. Kok bisa nggak ada? Kemana? Di komputer ada 50. Nah, kita gimana tuh? Saya awalnya agak lucu sebenarnya, gitu loh. Saya tuh heran gitu loh. Kenapa? Dan mereka nggak bisa menjawab. Ya. Laporan pemakaian kertas ya. Itu tiap harinya beda-beda. Itu dia kok bisa? Atasan saya nggak bisa jawab. Dan jawabannya nyolot gitu loh. Jadi kerja di sini itu perlu mental dan harus adaptasi yang cepat gitu ya. Kalau enggak, kalian pasti enggak kuat. Trust me, enggak kuat pasti. Karena di mana atasan Anda enggak support Anda, antar departemen komunikasinya juga kurang. Ya kan? Tapi ilmu yang positifnya, ilmunya banyak ya. Buat kalian fresh graduate terus kalian haus ilmu, it's okay, saya recommend di sini. Tapi kalau untuk Anda cari work life balance, kurang lah gitu ya.
kurang lah itu. Dan di sini itu di Mekabox ini kalian harus multitasking ya. Jadi yang mestinya harusnya dikerjakan di perusahaan lainnya, ya perusahaan lain mestinya paling nggak dikerjakan 3 orang ya. Di sini hanya 1 orang. Jadi kerjaan Anda lumayan stress out, lumayan berat lah gitu ya. Ya, saya lihatnya gini, manajer HRD aja ya. Manajer loh ini. Dia tuh kerjanya sampai ngurusin lampu mati dia yang ngurusin. Masangin lampu dia yang ngurusin. Dan di sana rupanya tidak ada jabatan general affair atau bagian umum, tidak ada. Yang rangkep ya personalia, ya HRD, ya umum. Jadi saya lihat di situ bahwa wah ini efisien banget gitu loh, menghemat orang. Bayang kalau di perusahaan sana ada 2. Ya buat kalian yang bekerja pasti kalian tahu lah, bagian umum 1 sama bagian HRD. HRD itu apa sih? Bagian mengurusi karyawan. BPJS kayak rekrutmen kayak seleksi kayak ya. Kalau bagian umum bagian apa sih? Bagian perawatan pabrik gitu ya, facility ya. Facility. Jadi misalkan lampu, temboknya harus dicat, bagian taman itu bagian. Nah, di situ di Mekabox udah ada. Jadi satu orang doang nih ngurusin pabrik, yang ngurusin orang, ngurusin karyawan. Damn. Berat banget lah gitu ya. Ya, dan situ saya juga alamin tuh. PPIC di sini nih mestinya harus 3 orang. Kenapa saya ngomong 3 orang? Jadi gini, saya ini seperti saya yang bilang tadi, saya mengurusi kekurangan order. Jadi misalkan order ada permintaan customer 10.000. Ternyata setelah diproduksi hanya 9.000. 1.000-nya kemana nih? Nah, kita itu 1.000-nya ditanyain sama marketing. Ya. Kita disuruh memenuhi permintaan itu. Nah, padahal kita ini bingung ini. Mau tanya atasan gitu jutek ya, atau tanya lintas departemen kita dicuekin, dari sistem pun juga enggak cocok. Terus kita mau gimana? Sebagai anak baru loh ya. Sebagai anak baru loh, kita nggak bicara kerja 5 tahun 6 tahun, kita bicara 1 minggu deh. 1 minggu itu saya bingung mau ngapain gitu ya. Itu saya terus terang dan hopeless, saya itu mau keluar sebenarnya. Saya sebenarnya mau keluar. 1 minggu awal sebenarnya saya mau keluar, dan saya sudah apply perusahaan itu. Saya sudah enggak cocok nih gitu loh. Enggak cocok nih. Dan kerjaan kita itu serabutan. Satu, mencukupi orderan dari marketing, ya kan? Kekurangan order itu. Kedua, kita dapat atasan langsung kita. Nah, yang dimana seringkali kita dapat bersamaan nih dua-duanya ini. Dan kadang atasan kita itu enggak mau tahu. Kita banyak permintaan dari marketing, kita banyak kekurangan, atasan kita enggak mau tahu. Ya, atasan kita enggak mau tahu. Jadi otak kita merasa pecah banget. Karena gimana? Kita enggak bisa kerja paralel loh. Kita ngerjain marketing dulu, atasan kita marah. Kok enggak dikerjain? Kita ngerjain atasan kita dulu, marketing minta kita. Salesnya minta kita. Loh kapan ini? Kurang 1.000 kapan? Dan kalian bayangin ya. Dari di sana ada internal marketing ada 8. Ya, 6. 6 Anda dikeroyok 1. Jadi saya satu orang ini melayani 6 orang permintaan dari mereka. Bisa kalian bayangin nggak? Saya pernah banget nih sampai pulang itu ya masih kontak-kontakan sama orang produksi gitu. Nah, sisi lain kita ada permintaan dari atasan kita gitu ya. Jadi buat kalian yang di sini, kalau kalian bisa manage waktu ya, tertantang untuk multitasking, go ahead, silakan gitu ya. Tapi buat kalian yang kerjanya teratur dan sebelumnya perusahaannya komunikasinya teratur, terus antar departemen bisa dijak kerjasama, kalian masuk sini kalian pasti nggak kerasan. Trust me, pasti nggak kerasan gitu ya. Karena terus terang saya seminggu awal sudah nggak pingin pindah itu gitu ya. Dan ini ya, dan ini kedua adalah ya sistemnya buruk. Ya tadi pertama sistem buruk,
Terus teman antar depan antar ini juga kurang baik, koordinasi tidak bisa bekerja sama, ya. Tukar pikiran tidak bisa. Kedua adalah masalah ya job desk-nya itu tadi. Job desk-nya agak semrawut gitu ya. Tidak sesuai dengan job desk yang di perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya. Perusahaan-perusahaan besar tidak sesuai. PPIC di perusahaan sana dengan perusahaan di Mekabox ini beda banget, ya. Saya nggak tahu untuk, saya kan kebetulan di PPIC ini. Saya nggak tahu untuk divisi lain, tapi saya rasa divisi lain juga nggak nyambung. Buktinya saya juga bisa cerita kan. Ada orang lulusan psikologi tapi jadi PPIC, nggak nyambung. Tapi itulah kelucuan di sana gitu ya. Itulah kelucuan di sana. Gitu ya. Jadi ya buat kalian yang pengen tahu gimana sih kondisi kerjanya di Surabaya Mekabox, ya itulah gambaran besarnya lah gitu ya. Terus untuk soal gaji, nah gaji terus terang agak, saya S1 dan pengalaman, ya saya S1 dan pengalaman dibayari UMR saja, ya UMR saja 4.200.000, ya. Dan itu BPJS, ya BPJS-nya tidak langsung kita dapat. Padahal pabrik-pabrik di luar sana, begitu kita masuk langsung dapat BPJS. Di tempat saya yang lama dulu saya langsung dapat BPJS, gitu loh. Di Konimek pun saya juga dapat BPJS meskipun saya kerjanya hanya 3 bulan. Ini saya nggak tahu ini sistem dari mana itu ya. BPJS-nya baru dapat setelah kita 3 bulan bekerja. Dan ini anehnya, dan ini yang saya kecewa ya. Saya ini tidak dapat training. Anak baru tidak ada sama sekali. Di sana tidak ada training. Terus kerja kita itu tidak dievaluasi sama atasan kita. Ya, tidak dievaluasi. Jadi saya seminggu bekerja, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan tidak ada feedback apa-apa. Dan sampai akhirnya 3 bulan saya diputuskan sepihak oleh, saya tidak tahu, oleh user. Jadi gini, jadi saya sebenarnya sudah 2 bulan, 1 bulan pertama saya sudah mau keluar gitu loh. Karena di sini sistemnya kurang jelas, ya tidak jelas, bahkan sistem tidak jelas, antar divisi juga jutek, atasan kita tidak bisa dijak kerjasama. Bahkan atasan kita ini kalau kita mau tukar pikiran, dia sudah give up duluan gitu loh. Udah nyerah duluan. Dan seperti saya yang bilang, atasan kita tidak mau tahu. Ya, kerja kita mau kayak gimana pun, banyak pun, yang penting gue dulu dilayanin gitu. Padahal kita nih, bayangin seperti saya bilang, saya ini dari marketing, 6 marketing, harus saya penuhin kerjanya mereka semua. Kekurangan dari orderan itu. Kedua, dari permintaan dari atasan saya langsung. Bagaimana? Pecah bisa otaknya. Kalau orang yang biasa multitasking, biasa itu tidak masalah. Tapi kalau orang yang dulu biasa pekerjaannya teratur, sistem teratur, dan masuk sini, mungkin bisa kaget-kaget. Dan bahkan bisa 1 bulan, 2 bulan udah keluar. Ya, ini saya heran ya. Saya tidak dapat training, saya tidak dapat pelatihan, ya. Tahu-taunya saya 3 bulan kemarinnya, ya, H-1-nya kemarin saya langsung hari itu juga saya disuruh keluar. Jadi tidak nunggu H-1 nih, tidak nunggu kamu harus gimana, tidak ada. Jadi ketika saya bekerja seperti biasa, saya paginya langsung disuruh dipanggil di ARD. Dan saya langsung disuruh keluar karena alasannya mereka performance saya di kerjanya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dia bilang seperti itu. Oke. Ya, saya juga tidak heran karena perusahaan ini juga aneh gitu loh. Saya tidak heran. Saya tidak tanya kenapa tidak ada training. Kenapa kok tidak ada ini? Saya juga tidak heran, dari sistem Anda sudah semrawut kok. Gitu loh. Saya sudah tidak kaget gitu loh. Ya, dan saya sudah 2 bulan sudah
sudah cari pekerjaan, memang saya lihat sistem ini juga kacau. Dan kita juga, kerjaan kita ini dibombardir dari marketing, dari atasan. Dan atasan kita nggak mau tahu kerjaan kita sebenarnya apa, nggak tahu. Yang penting dia layani duluan. Jadi atasan kita tuh kurang, nggak mau gitu loh. Saya pernah nolak sekali. Kerjaan saya banyak pak, saya dari marketing. Dia malah marah. Dikira kita nggak nurut sama omongan dia. Nah, susah gitu kan. Gitu loh. Oke, setelah itu saya dipanggil nih HRD. Saya dikeluarkan hari itu juga, terakhir hari saya bekerja. Dengan alasan katanya performance saya tidak sesuai dengan user. Saya terus terang, saya sudah pindah perusahaan udah 2 kali, 3 kali ini ya. Baru kali ini loh saya menemukan apa ya? Aduh, ketidakprofesionalitasan ya dalam pekerjaan gitu ya. Jadi kesemrawutan sistem gitu. Jadi kalian yang sudah bekerja, mana ada Anda diberitahu hari itu juga bahwa Anda suruh keluar karena performa Anda tidak memadai, tidak cukup untuk dibutuhkan oleh perusahaan. Mana ada? Pasti di mana-mana perusahaan H-7 sebelumnya, bahkan 1 bulan harus dievaluasi. Kerjamu gini loh, tolong diimprove, dibina dulu kan. Nggak ada nih. Nggak ada dibina, nggak ada apa, tahu-tahu langsung dikeluarkan hari itu juga sepihak. Ini saya nggak cerita bohong ya. Kalian bisa tanyakan lah, orang-orang sana rata-rata seperti itu. Dan hidup kalian ini nggak tenang. Kenapa? Akhir bulan Anda satu saat bisa disuruh keluar. Bisa satu saat disuruh keluar gitu loh. Terus ya saya sih tidak masalah ya, toh saya dapat perusahaan baru lagi kok yang lebih bagus lagi. Jadi saya nothing tulus, genuine aja. Ya itu sudah, Anda suruh keluar, oke, saya nggak kaget gitu loh. Mau sistem Anda kacau kok, buru-buru ada training, buru-buru ada dibina, nggak ada. Saya sudah nggak kaget gitu loh. Biasa, ya sudah, Anda suruh saya keluar, oke. Dan kebetulan memang saya sudah mau keluar itu. Gitu. Kemudian saya sudah mau keluar gitu loh. Dan saya sudah dapat pekerjaan saya yang baru gitu loh. Jadi gitu ya, kalau kalian tanya sistemnya ya. Dan hati-hati di sini, kalau kalian harus, saya ini awalnya ya di perjanjiannya dulu itu saya dikontrak 1 tahun bekerja di perjanjiannya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah di perjanjian itu saya kan nggak baca seluruhnya ya. Tapi saya nggak tahu apakah 3 bulan itu dievaluasi lagi dan dikeluarkan sepihak. Saya kurang paham ya, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas saya ini harusnya dikontrak 1 tahun ya. Tapi ternyata kenapa kok 3 bulan saya disuruh dikeluarkan sepihak loh ya. Kita ngomong keluarkan sepihak loh. HRD dengan alasan HRD karena user tidak cocok dengan kerja saya. Padahal selama ini 1 bulan 2 bulan atasan saya nggak ngomong gimana, kamu harus improve ya, kamu harus apa, kamu harus ini. Dia nggak ngomong itu. Kalian kalau kalian mungkin kalian jadi, kalau misalkan kalian di posisi saya, mungkin kalian akan kaget. Nah, kok bisa ya 1 bulan 2 bulan nggak ada apa-apa. Saya kerja normal nih. Saya kerja normal. Memang 1 bulan ada konflik memang. 1 bulan pertama saya ada konflik dengan atasan saya, tapi atasan saya oke. Sudah enggak masalah gitu. Saya kerja seperti biasa. Kalau andai kata ada konflik pun, kenapa kok enggak hari itu juga aja suruh keluar? Ayo. Kenapa kok sudah sampai 3 bulan baru saya disuruh keluar? Dan keluarnya hari itu juga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan buat kalian, misalkan kalian enggak siap, kalian kan harus prepare. Gimana tuh? Kalian enggak dapat pekerjaan pada saat itu.
Saya untungnya sudah jauh-jauh sebelumnya, saya sudah mau keluar memang. Saya satu bulan awal, jangankan gitu, di seminggu awal itu saya sudah mau keluar, gitu loh. Dan untungnya saya dapat nih. Kalau kalian yang jadi saya, kalian tenang-tenang aja, nggak nyari-nyari, terus habis itu kalian diputuskan secara sepihak oleh HRD. Bagaimana perasaan Anda? Saya tanya sekarang, bagaimana? Bagaimana orang yang mempunyai suami, bagaimana mempunyai istri, bagaimana punya anak? I can imagine that, gitu loh. Jadi saya perusahaan sebesar ini saya sangat kecewa sekali ya. Karena gini, dari seleksi awal aja sudah tidak bonafit, terus terang aja. Biaya shop itu kita tanggung sendiri. Padahal mestinya kalau perusahaan, kalau yang bonafit ya kita ditanggung. Yang namanya karyawan masuk kita nggak mungkin keluar uang harusnya. Ini kita malah keluar uang, gitu ya. Jadi dan di sini juga ada karyawan saya ya, teman saya, dia kena COVID, dia nggak masuk ya, sekian minggu dan dia nggak digaji. Dan dia sudah tes ya, tes swab, tapi dan hasilnya non reaktif. Awalnya reaktif, tes reaktif, nggak boleh masuk, tes lagi. Teman saya sudah habis swab itu 5 kali, bayangin aja, tidak kerja sekian minggu, sekian bulan bahkan, dan keluar uang sebanyak 2 juta lebih, dan itu tidak ditanggung sama sekali oleh perusahaan ini. Kalian bisa bayangin nggak? Terus sampai satu saat teman saya ini marah gitu loh. Ini maksudnya apa? Saya ini kalau kalian nggak butuh saya, kalian pecat saya. Oke, silakan. Jangan mempermainkan. Swab berapa kali gitu loh. Dan tidak diperbolehkan masuk. Dan padahal swab itu hasil kelimanya non reaktif. Tapi nggak boleh masuk karena harus tes rapid test lagi. Kalian bisa bayangin nggak, orang yang sudah punya istri, sudah punya anak ya, terus dipersulit seperti itu, sering kali tes terus, dan dia sudah swab tes ya, pakai hidungnya sudah, dan hasilnya non reaktif. Teman saya bilang seperti itu. Tapi kenapa kok nggak boleh masuk? Harus tes lagi, tes serologi. Saya kurang paham sih. Terus terang kalian, jadi buat kalian yang ingin cari ilmu ya, kesimpulannya apa sih? Buat kalian cari ilmu, oke, belajarlah di sini banyak. Tapi kalau kalian cari kesejahteraan, lebih baik janganlah. Lebih baik terusan saya Gojek, Grab masih damai saya. Terus terang aja, saya lebih baik suka Gojek, Grab berapa sih dapatnya, tapi saya happy ya. Intinya gini, kerjakan apa yang kalian suka, apa yang kalian senang. Jangan apa yang orang lain katakan. Intinya jangan gengsi gitu ya. Kalau kerjaannya tidak sesuai dengan Anda, tidak cocok dengan Anda, ngapain Anda kerjakan gitu loh. Pasti tidak maksimal gitu. Sesuatu yang kerjaan yang Anda kerjakan secara paksa dan hanya ingin dilihat orang supaya keren, tapi Anda tidak suka, itu akan jelek hasilnya pasti. Lebih baik Anda kerjakan apa yang Anda suka, apa yang Anda tekunin, apa yang Anda hobi Anda apa, lakukanlah gitu loh. Meskipun hasilnya tidak ada, mungkin kecil ya. Gojek Grab berapa sih, kecil, tapi Anda happy gitu loh. Anda bahagia. Itu saja. Daripada Anda kerja di kantor ya, toh terus terang aja, gaji Anda juga nggak banyak UMR kok. Saya ini pengalaman udah 2 tahun di PPIC. Tapi gaji saya UMR. Ya, UMR. Gaji saya sama dengan anak fresh graduate yang baru masuk. Bahkan anak fresh graduate aja gajinya lebih tinggi loh. Oke lah, jadi buat kalian yang mau tahu ya, kepo tentang perusahaan ini, silahkan komen. Atau buat kalian yang pernah bekerja dulu, silahkan komen juga ya. Dan saya akan balas ya, sebisanya. Saya akan, kalau buat kalian
Kalau kalian tanya lebih lanjut ya, sistemnya atau bonusannya, saya jawab bonus tidak ada ya. Saya jawab bonus tidak ada. Bonus akhir tahun tidak ada. Kalau perusahaan-perusahaan lain bonus dapat bonus kan, di sini tidak ada. Ya, BPJS juga tidak dapat. 3 bulan, setelah 3 bulan baru dapat ya. Oke ya. Itu sekilas tentang video saya. Nanti di next video nanti saya akan coba akan perlihatkan kondisi lapangan ya, pabrik ya, buat kalian lebih paham lagi kerjanya gimana sih ya. Karena sebenarnya sebagai informasi, Mekabox ini dua, dia buat kertas sama karton, paper mill dan karton ya. Saya kebetulan saya penempatan di unit karton seperti itu. Jadi nanti lain waktu nanti saya akan tampilkan ya proses produksinya seperti apa, saya akan tampilkan tapi di next video ya, di next video. Tapi saya cerita hanya sebagian kecil lah ya, sebagian kecil lingkup kita kerja gimana, job desk-nya apa, fasilitasnya apa, dan buat kalian yang ingin masuk atau ingin melamar di Mekabox ini ya, kalian pasti ada gambaran lah ya, kalian mau take it atau leave it. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa.